Maka itu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berkesempatan untuk bisa berwukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka ibadah tetap banyak bisa mereka lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Di antaranya ibadah yang agung adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah menyebutkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah untuk bertakbir, yaitu Allahu akbar, bertahlil la ilaha illallah, bertahmid alhamdulillah. Maka hari-hari tersebut basahi lisan kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah terlihat hilal bulan Dzulhijjah di akhir bulan Dzulqa'dah, maka mulailah kita banyak berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan kata para ulama, ini di antara sunnah yang ditinggalkan. Betapa banyak orang tidak berzikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, padahal sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ibadah yang bisa dilakukan adalah berpuasa. Seorang boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun jamaah haji maka tidak dianjurkan mereka berpuasa tanggal 9 karena mereka wukuf di padang Arafah. Adapun yang tidak berhaji maka dianjurkan untuk berpuasa sebisa kita. Kapan kita yang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 silakan. Dan sangat ditekankan tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan puasa hari Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Dan puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa setahun setelahnya dan setahun sebelumnya. Jika seorang taruhlah dia tidak punya dosa, maka akan diangkat derajatnya tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa sih di antara kita yang tidak memiliki dosa-dosa? Bayangkan jika orang-orang tidak berhaji puasa di hari tersebut, hari Arafah, diampuni dosa-dosanya, bagaimana lagi dengan yang datang di padang Arafah untuk minta ampun kepada Allah di padang tersebut. Kemudian di antara ibadah yang agung adalah berkorban pada tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar. Yaumun Nahar adalah hari yang teragung sepanjang tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya hari yang teragung di sisi Allah adalah hari Nahar. Kata para ulama, siang termulia adalah hari Nahar 10 Dzulhijjah dan malam terafdal sepanjang tahun adalah malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya pada hari tersebut banyak ibadah yang dilakukan oleh para jamaah haji. Tanggal 10 yaitu mereka tawaf ifadah, kemudian mereka sa'i haji, kemudian mereka bertahallul, kemudian mereka menyembelih hewan hadyu, kemudian mereka melempar jamratul aqabah. Amal-amal yang berat yang dilakukan jamaah haji semuanya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun jamaah yang tidak berhaji, maka mereka bisa melakukan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembelih korban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang dilakukan anak Adam pada tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar, yang paling dicintai oleh Allah seperti menyembelih hewan korban. Oleh karenanya siapa yang memiliki kelapangan, hendaknya dia menyembelih hewan korban, beribadah, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai syiar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang menyembelih untuk jin, untuk syaitan, untuk para dukun, persyaratan-persyaratan yang batil. Maka kita melakukan syiar menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Oleh karenanya ketika Allah mengabarkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguhnya kami telah berikan engkau telaga atau sungai Al-Kautsar di surga, dan itu spesial untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kemudian Allah berkata apa? "Fasholli li rabbika wanhar." Kalau begitu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatlah dan sembelihlah. Kata para ulama, di antara bukti syukur seorang kepada Allah dengan syukur yang benar adalah dia banyak salat kepada Allah dan dia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah Allah kabarkan beri nikmat kepada Nabi, Allah menyuruh Nabi untuk wanhar dan sembelihlah. Maka siapa yang diberi kelapangan, memiliki harta, maka hendaknya dia menyembelih. Kalau dia mampu menyembelih sendirian silakan, kalau tidak mampu dia bisa bergabung dengan bertujuh untuk menyembelih onta atau untuk menyembelih sapi. Dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. Namun ingat, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk hebat-hebatan. Lan yanalallaha dima'uha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah hewan sembelihan, tidak akan sampai kepada Allah daging hewan sembelihan, tapi yang sampai adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.